Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam hari ini saya akan membuat video tentang tips bagaimana cara menangani apa yang harus dilakukan jika printer kita kena banjir atau kena air hujan. Ya, kalau bahasa Jawanya keterocoan. Biasanya genteng kita bocor atau plafon rumah kita bocor sehingga printer kita tanpa kita tahu kena air dan parah ya. Ini kasusnya printer Epson ya. Ini keterocoan, dalam bahasa Jawa keterocoan atau kena air hujan dari genteng atau plafon yang bocor, tidak ketahuan, kena air hujannya parah ya. Terus dibongkar sama temennya, sama pemiliknya ya, dibongkar sama pemiliknya, benar dibongkar. Terus di head dryer. Nah, di head dryer. Setelah di head dryer ya, setelah di head dryer sama pemiliknya dihidupkan, printer lampu indikator malah kedip-kedip ya. Printer macet, nggak bisa dipakai, lampu indikator kedip-kedip, nyala indikatornya. Nah, kali ini saya perlu kasih tip buat teman-teman yang mengalami printernya banjir. Nah, pertama, jangan sekali-kali ketika printer kita kena air banjir atau kena air hujan atau kena air apa ya, dalam artian sampai masuk ke dalamnya ya, jangan sampai dinyalain ya. Kalau printer kita banjir parah, kena air parah sampai ke dalam-dalamnya, terus kita nyalain, maka yang akan terjadi konslet ya, terjadi konslet seperti ini kabel fleksinya ini gosong, sampai seperti ini. Terus headnya ini gosong juga, headnya belum botnya fuse-nya juga bermasalah ya, belum saya cek adaptornya. Jadi kalau di total ini katakan mau dihidupin lagi, butuh biaya banyak. Katakan headnya ini barang kecil segini bisa 700-800 ribu ya kalau nggak salah ya. Botnya belum kita beliin, belum kita cek adaptornya dan komponen lainnya seperti dinamo bermasalah apa enggak, konslet apa enggak, kan kena air parah ini sampai kemarin masih ada airnya ya. Jadi sama orangnya, salahnya dia tidak hati-hati. Oke, caranya pertama, kalau kena air ya, kalau teman-teman berani bongkar, lakukan tips saya nanti. Kalau tidak berani bongkar ya, bawa ke tempat servis terdekat, bilang ke tukang servisnya, ke teknisinya, kalau printernya banjir, mas printernya banjir, tolong dicek, dibersihin ya, jangan sampai kita nyalakan kalau kena air ya. Jadi dibawa ke tempat servis, biasanya nanti teknisi akan bongkar semua ya, akan bongkar total, dilepas semua dan dikeringkan secara manual, entah dijemur atau pakai dryer ya. Setelah dibongkar total, dikeringkan, baru dirakit kembali, dicoba normal apa enggak ya. Buat teman-teman teknisi yang baru belajar, kalau mendapatkan servisan printer yang kena air, kena banjir, jangan langsung dinyalakin, dibongkar semuanya, bilang ke usernya, ini saya nggak berani tes, akan saya bongkar semua ya, saya bersihkan semua, saya keringkan semua, baru saya rakit. Setelah itu baru dinyalain. Jadi posisi printer masuk itu sudah sama-sama tahu antara pemiliknya dengan kita sebagai teknisi, bahwa kita belum tahu kondisi terakhir nanti setelah dibersihkan, apakah hidup atau mati ya. Jadi seandainya printer itu mati, kita juga nggak kena ya, karena memang kondisinya banjir seperti itu. Jadi dibongkar semua, termasuk dinamonya, adaptornya, dicek, dibongkar semua,
dikeringkan, termasuk ini keringkan. Kalau ngeringkan ini pakai air dryer, usahakan tintanya yang di sini disedot dulu. Kalau kita hair dryer nggak kita sedot, takutnya di headnya ini nanti kering ya. Kita sedot dulu ya, pelan-pelan kita sedot dulu tintanya seperti ini. Nah, sampai tinta yang ada di lubang nozzle itu bersih, baru kita keringkan pakai air dryer pelan-pelan. Kalau di dalamnya masih ada tinta terus kita hair dryer panas, takutnya nanti akan mengering tintanya di lubang nozzle. Lubang nozzle itu kecil sekali, nggak kelihatan seperti itu. Seandainya tinta mengering di dalamnya juga akan berisiko ya, tidak baik. Jadi dibersihkan dulu tintanya, diberesin dulu tintanya yang ada di head ini atau di lubang nozzle, dibersihkan sehingga ketika head ini kita hair dryer atau dikeringkan, tinta tidak kering di dalam nanti ya. Terus cek juga bot kalau basah dijemur atau di hair dryer. Kalau kotor kena lumpur karena banjir, dicuci biasanya saya pakai sunlight yang mudah membilasnya, pakai sunlight ya, dicuci pakai uas ya. Setelah itu dijemur benar-benar kering, termasuk sini. Setelah dijemur biasanya saya hair dryer untuk mengeringkan sela-selanya sini ya. Tuh selain itu kabel fleksinya juga dicek ya, semuanya dibongkar, dikeringkan, terus dirakit, baru dites. Jadi seperti itu tipnya ya, menangani printer yang kena air hujan atau kena air apa atau habis kena banjir ya. Jangan dihidupkan ya. Buat teman-teman teknisi, kalau menerima buat teman-teman teknisi yang baru belajar, teknisi pemula, kalau menerima servisan bekas banjir atau bekas kena air parah atau kehujanan, jangan langsung dihidupkan ya, jangan langsung dihidupkan. Poinnya seperti yang saya utarakan di depan tadi, dibongkar, dikeringin semua, baru dirakit ya, jangan dihidupkan. Ini sudah dihidupkan sama putihnya terus hidupkan, akhirnya konslet karena mungkin di sininya ada bekas airnya atau di headnya kena air juga. Itu sangat rawan sekali. Jadi dibongkar semua, dikeringkan. Kalau kena lumpur ya dibersihkan, terus dikeringkan sampai benar-benar kering, baru dirakit, baru dicoba apakah printernya hidup atau masih normal apa enggak. Buat pemilik printer, kalau printernya kena banjir, bilang apa adanya ke teknisinya, Mas, printer saya kena banjir. Jangan sampai teman-teman printernya habis kena air atau kena air hujan, ke tempat servis nggak bilang. Akhirnya teknisinya menghidupkan printernya. Itu langsung yang terjadi kalau komponennya ini kena air, fleksnya kena air atau botnya kena air atau dinamo atau apalah ya, adaptor kena air, maka yang terjadi akan terjadi konslet ya. Itu aja tutorial atau tip kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.